yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena berdoa adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan petunjuk dalam kehidupan. Berdoa menunjukkan pengakuan dan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa yang merupakan inti dari sila pertama. Selain itu, berdoa dalam upacara juga menggambarkan penghormatan atas keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat untuk memperkuat nilai tradisi dan kerukunan antar umat yang beragama di Indonesia. Nah, di sila kedua kita mengambil ini menjenguk orang sakit. Nah, ini fotonya. Orang cantik. Siapa yang sakit itu? Ada satu. Nah, jadi di sini penjelasannya intinya hal ini karena kegiatan menjenguk orang sakit menunjukkan sikap kepedulian, kasih sayang dan tolong menolong terhadap sesama manusia tanpa membedakan status sosial yang merupakan nilai utama dalam sila kedua sila tersebut. Nah, yang Pancasila ketiga ini kita mengambil upacara penaikan bendera. Nih, ada foto-fotonya. Ya udah. Nah, intinya upacara itu persatuan Indonesia. Hal ini karena upacara bendera berfungsi untuk memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Melalui upacara ini masyarakat diajak untuk mengenang perjuangan para pahlawan dan menunjukkan rasa cinta tanah air yang menyatukan keberagaman dalam bineka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sila keempat kita mengambil berkumpul untuk musyawarah. Ya dulu ini. Nah, ini dari situ di sini. Kenapa kita ambil ini? Karena hal ini musyawarah adalah proses bersama untuk mencapai mufakat. Dalam pengambilan keputusan mencerminkan nilai demokrasi dan kerakyatan dengan musyawarah. Setiap orang dapat menyampaikan pendapat menghargai perbedaan dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama, bukan kepentingan dominasi. Pancasila kelima kita mengambil dengan tingkat kelas. Nah, itu tadi. Kita udah baca sendiri. Nah, bye-bye. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Ini dari kelompok berapa ini? Oke, kelompok 3 minta penjelasannya dong. Pertama, contohnya itu lagi beribadah dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sila kedua ini fotonya yang sedang membantu orang yang membutuhkan. Jadi menunjukkan bahwa mengembangkan rasa empati dan kasih sayang untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di sila ketiga itu di sini contohnya Dorem Kerja Bakti. Ini juga berhubungan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini juga termasuk dalam contohnya gotong royong. Jadi Kerja Bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar. Nah, di sila keempat ini ada contohnya lagi diskusi bersama. Ini juga berhubungan karena di sini juga di sila keempat juga kan di kota ini juga sedang berdiskusi tentang pelajaran dan di sini juga sedang berdiskusi tentang pelajaran. Di sila kelima ini negara sedang menabung berhubungan karena kan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Menabung juga termasuk dalam menunjukkan sikap hidup hemat dan adil dalam mengelola keuangan dan termasuk pengamalan sila di kota ini juga sedang berdiskusi tentang pelajaran dan di sini juga sedang berdiskusi tentang pelajaran. Di sila kelima ini negara sedang menabung berhubungan karena kan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Menabung juga termasuk dalam menunjukkan sikap hidup hemat dan adil dalam mengelola keuangan ya termasuk pengamalan sila kelima. Oke, terima kasih atas penjelasannya kelompok. Oke, jadi silakan lanjutin lagi ke kelompok lain, yaitu di sebelah sana sampingnya. Oke. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 minta penjelasannya dong. Sila 1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari ketuhanan yang Maha Esa, pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Terus di sini ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya pengakuan akan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya menghormati hak asasi manusia, kerja kelompok untuk menyelesaikan tugas, mengembangkan sikap empati dan simpati. Ini contoh gambarnya. Dan ada sila ketiga juga nih. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Maknanya adalah pengakuan akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Contohnya penerapan mengembangkan sikap nasionalisme, menghormati perbedaan dan membangun persatuan. Ini contoh gambarnya. Terus ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapannya ada mengembangkan sikap demokratis dan membangun musyawarah. Makna dari sila keempat ini adalah pengakuan akan pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ini contoh gambarnya teman-teman. Dan yang kelima ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya yaitu pengakuan akan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya adalah mengembangkan sikap adil, kesejahteraan sosial dan bergotong royong dalam membersihkan halaman rumah. Oke, terima kasih kelompok 2. Terima kasih sudah berkunjung ke Oke. kelompok kami. Oke. Oke, kita lanjut ke sini. Sehat, mantap. Oke, ikutin ya. Oke, Sehat. Baik, Baik kan? Sini kita akan memulai. Nah, di sini dari kelompok berapa? Dari kelompok 4. Oke, kelompok 4 ada apa aja nih? Kelompok 4 Bisa dijelaskan? penerapan Gak deket-deket dong. Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ya. apa tuh? Gedein suaranya. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, penerapan yang kita pilih yakni melakukan ibadah sesuai dengan ajarannya yang diberikan oleh contoh gambar ini. Untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kelompok yang kami pilih yakni berbagi makanan atau minuman kepada orang ataupun teman di sekitar kita yang membutuhkan yang diberikan oleh ini. Oh, jadi begitu.
Oke, lanjut sila ketiga. Kemudian untuk sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh penerapan sehari-hari yang kami pilih yakni melakukan upacara bendera setiap hari Senin. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada apa? Untuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan rakyat. Contoh penerapan sehari-hari yang kami pilih yakni melaksanakan musyawarah untuk mencari hasil mufakat bersama. Yang oleh contoh hari ini. Yang terakhir, kemudian untuk sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapan yang kami pilih yakni kerjasama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ini. Oke, udah segitu aja. Sudah segitu aja, segitu saja. Terima Oke, kasih sudah. terima kasih. Ini dari kelompok berapa? Dari kelompok. Oke, terima kasih ya. Semangatnya sudah aku tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.